Oke teman-teman semua, kita ketemu lagi di channel gue, Rasio Yudi Satria. Semoga kita bisa saling berbagi dan kalian semua terhibur. Oke, kita mulai. Sip. Garing dikit. Oke. Pelan-pelan aja. Aman gak sih? Aman ya? Nah, kita lihat dulu lah. Tuh, semuanya udah ini ya. Di sini. Cuman emang lintasan itu sepi banget sih, masih ya harus hati-hati kita. Oh ya, ini ngebahas sedikit tentang kemarin gue baru dengar berita tentang pembegalan di daerah gue sendiri. Ya, itu membuat gue agak miris. Lingkungan pendidikan lah ya, kita harus akui. Anak-anak gua nggak pernah ngelihat ya kesalahan itu di anak-anak. Ini semuanya ada beberapa faktor yang harus kita ayo sama-sama kita kerjasama lah ya. Apa sih beberapa hal? Yaitu pertama tentang orang tua. Nggak mungkin anak itu punya ikut-ikut begal, ikut-ikut tongkrongan yang nggak jelas itu kalau itu sudah dibiarkan oleh orang tua mereka. Ngelihat ya, gue pernah punya atlet itu bagus ya, atlet itu bagus, terus dia ikut-ikut geng motor inilah gitu ya, bukan geng motor ya, ikut kumpul-kumpul sama anak-anak motor. Lama-lama mereka asik ya. Kenapa asik ya? Di sana bebas, belum mau ngerokok, mau minum, mau apa juga ya, ngomongin cewek apa ya bebas gitu, nggak ada yang kontrol. Orang tua mereka ya sibuk kerja ya, dan itu sempat kejadian kecelakaan gitu ya, kecelakaan. Masih datang ke rumah gua ya, masih gua berusaha untuk bantu ya, semampu gua bisa mampu, karena emang atlet gua juga gitu ya. Karena katanya jatuh ya, pas jatuh katanya ditabrak apa gimana gitu ya. Ya mudah-mudahan sih, gua harapan gua dia anak yang baik. Gue tahu banget bakatnya sangat luar biasa di silat. Gua ngelatih dia nggak perlu susah-susah, hanya butuh beberapa lama, cuman ya dia punya bakat. Cuma ya gitu sayangnya ya, faktor-faktor itu yang tidak bisa dibatasi oleh orang tua. Jadi gua rasa poin penting di dalam anak kenapa bisa ke tempat yang salah itu ya pasti pertama keluarga. Pasti pertama keluarga ya. Keluarga misalnya dua-duanya kerja, akhirnya nih anak nggak terkontrol gitu ya, bukannya apa-apa ya. Sayang tuh anak, padahal bagus banget. Gue tahu banget bakatnya yang sangat luar biasa. Gue nggak sebutin namanya, banyak banget angkatan dulu tuh yang ada lagi ya, gimana ya, anaknya bagus, etikanya bagus, orang tuanya aduh yang nggak bisa diajak kerja sama. Udah dikasih tahu gini, kita cara kerja sama kita begini. Bapak permisi, bapak ya. Oke. Ya, jadi emang gua agak ada itulah apa namanya, etikanya dalam kita bersama-sama gitu. Jadi mohon banget nih buat orang tua, karena mereka belum tahu mana yang betul-betul baik buat mereka. Mereka tetap harus ada kontrol. Ini anak main sampai jam 12, jam 1 lu biarin ya.
minimal apa sih ya, kalau anaknya udah SMA minimal tahu dia main sama siapa. Nggak perlu juga, anak nggak terlalu, jangan dikekang-kekang juga gitu loh. Kalau dia mainnya jelas gini ya, terutama dunia sekarang, lu mau dapat kerjaan bagus emang lu harus pergaulan lu harus luas. Tapi yang luas tuh apa? Pergaulan yang positif ya, jangan pergaulan sama yang nggak jelas gitu ya. Apa sih gunanya pergaulan itu? Ya lu bisa mengasah kemampuan lu dalam berkomunikasi agar orang-orang yang berteman sama lu ya itu tidak tersakiti dari omongan-omongan, ngerasa nyaman, saling peduli itu. Jadi nanti saat masuk ke dunia kerja itu tuh otomatis jadinya gitu loh. Jadi jangan sekali-sekali lah anak itu juga di rumah mulu, salah juga, gue nggak suka juga ya. Kalau cewek sama cowok ya jangan lu samain apanya namanya ya, bagiannya gitu. Kalau cewek lebih banyak di rumah ya alhamdulillah, karena emang nanti mereka buat jadi di rumah. Coba jangan kosong juga, minimal dia bisa mau main TikTok secara positif. Gak apa-apa, anak sekarang harus dibiasain ke dunia digital ya, jangan terlalu inilah ya, harus karena kita udah hidupnya di dunia digital. Lu harus ngerti bagaimana cara bikin video yang bagus, ngedit video yang bagus. Nggak apa tuh di video itu ya, hal-hal yang di TikTok, Instagram, gue lihat mereka tuh banyak ya. Dan itu juga nggak sekedar mereka ya, nggak sekedar hiburan doang. Itu bisa jadi penghasil ahli ini. Sekarang tuh semuanya udah by AI, jadi sudah otomatis semua ya, ngerjain apapun udah robot semua sistemnya. Jadi kalau kita hanya fokus di dunia itu ya tertinggal. Sama contohnya gini, kita sebagai orang tua, anak kita kan pasti lebih canggih, dia main HP, dia tahu nyimpen file di ini, di mana ini seperti apa website ini. Karena sekarang HP tuh kita ngakses apa aja ada. Jadi kalau kita nggak hati-hati ya udah, kita nggak update diri gitu ya terhadap perkembangan zaman, ya kita dibegoin anak udah arak sini tapi kita itu ya akhirnya kejadian hal yang negatif ya, baru kita nyesel. Jadi sekali lagi, nyari duit boleh, tapi jangan terlalu ngoyo mengakibatkan lu nelantarin anak ya. Ingat, yang mau dia lahir itu bukan dia, tapi kita sebagai orang tua yang pengen dia lahir. Dia nggak minta kok dilahirin ya. Jadi jangan kita itu kan jelas tujuan apa ya, mereka hidup di dunia ini ya agar ya kita berikan wawasan ilmu ya, agar mereka siap nggak ada kita nanti gitu loh. Mereka siap fight ngelawan kehidupan ini gitu loh. Jangan nanti kita udah semakin tua, waktu terus jalan, kita semakin tua tapi anak kita belum siap buat kita lepas ya. Hal-hal kecil kasih dia tanggung jawab dari hal-hal kecil ya. Dia bisa apa sih cowok bisa nyiram bunga, bisa apa ya, cewek nyuci piring, lipat baju, gosok, hal-hal kecil aja kasih tanggung jawab dia bisa bertanggung jawab tentang hal itu aja, udah itu akan jadi habit dia. Jadi artinya dia paham, ini tanggung jawab yang harus saya kerjakan. Kalau saya nggak kerjakan
ya saya nggak dapat apa-apa, ya saya nggak ada dapat omelan gitu. Jadi otaknya tuh bekerja terus. Aduh, sorry ya, jadi agak ngedumel. Tapi emang gua harus akuin ini yang masalah pembegalan dan tawuran ini, sekali lagi salahnya itu pasti karena di rumahnya berantakan, ya pasti itu keluarga yang pola pendidikannya buruk, udah pasti, ya. Jadi yang nggak bisa peduli sama anak, ya terus nanti udah gede, udah dia bisa kerja, lu jadiin generasi sandwich yang bisa bantu orang tua buat biayain adeknya, buat mental kayak gitu enggak lah. Jadi stop lah, mulai hari ini kita menganggap anak itu ada utang balas budi nanti sama orang tua. Ya enggak, gua nggak setuju dengan hal itu, dan harapan gua ke depannya ya itu tanggung jawab kita sebagai orang tua gitu, buat nyiapin masa depannya, bukan tanggung jawab dia. Terus nanti dia mereka bales, ya sampai kalau ngomelin, wah coba lu hitung makan lu dari kecil sampai gede ini berapa, orang tua apa kayak gitu, ya emang dia minta dilahirin? Enggak lah, ya. Jadi kayak lagi buat orang-orang tua nih, ya mungkin banyak juga yang udah nyesel gitu, ya mulai ngerasa sekarang, oh cara mendidik anak gua salah gitu, ya. Oke, mungkin teman-teman semua yang nonton hari ini cukup sampai di sini dulu. Mohon maaf kalau tadi ada kata-kata gue yang agak kasar, agak ngedumel mulu nih orang kata gitu, ya. Ya maaf, emang ya itulah pemikiran gue. Sekian dulu dari gue, ya. Jangan lupa kalau lu suka sama video gue kali ini, jangan lupa like, ya. Share ke teman-teman semua, ke saudara lu kalau lu ngerasa ini penting, ya buat ngingetin orang tua lu juga penting, ya. Terus di komen kalau emang jelek lu bilang aja, sorry bro, ini kayak lu kurang di sini, nggak bagus, nggak apa-apa, ya. Dan kalau lu suka, ya tolong di subscribe lah, biar gua tambah semangat dalam membuat video ini dan bermanfaat buat orang ini. Oke, see you next time.